Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rahmadi dengan NIM 19045018. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan presentasi saya, yaitu mengenai konflik perang saudara di Sri Lanka. Sebelum masuk pada materi inti, yaitu konflik yang terjadi di Sri Lanka, saya akan memaparkan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan Sri Lanka. Yang kedua adalah birokrasi di Sri Lanka terkait kebebasan pers. Yang ketiga adalah pengembangan kerjasama RI dan Sri Lanka. Dan yang keempat atau poin inti pembahasan kita yaitu konflik yang terjadi di Sri Lanka. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah negara persemakmuran yang memiliki bentuk negara republik. Jadi, kepala negara Sri Lanka dipimpin oleh seorang presiden. Negara ini menganut sistem multipartai sejak negara ini memperoleh kedaulatan pada tahun 1947. Partai Kemerdekaan Sri Lanka hampir selalu mendominasi pemilihan umum yang diadakan. Partai oposisinya yang paling dominan adalah Partai Nasional Bersatu atau United National Party. Kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan selama 6 tahun. Poin kedua adalah birokrasi di Sri Lanka terkait kebebasan pers. Sri Lanka adalah negara yang demokrasi, artinya kebebasan atau tidak terikat oleh pemerintah. Masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya, tetapi dengan cara yang tepat. Sesuai konstitusi Sri Lanka, pemerintah Sri Lanka menjamin kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Namun, pada prakteknya, pemerintah tidak sepenuhnya membuka kebebasan tersebut dengan alasan keamanan nasional. Sejak tahun 1998, setelah terjadinya serangan Liberation of Tamil Tigers (ELAM) atau LTTE yang cukup mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, pemerintah Sri Lanka menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat dan kemudian menutup seluruh akses bagi media lokal maupun internasional untuk peliputan berita yang berhubungan dengan masalah militer dan polisi. Yang ketiga adalah pengembangan kerjasama RI dan Sri Lanka. Secara historis, Indonesia dan Sri Lanka memiliki ikatan yang erat. Kerajaan-kerajaan Buddha kuno yang ada di Indonesia sebagian besar berasal dari Sri Lanka. Populasi keturunan Melayu di Sri Lanka mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari Indonesia, khususnya Jawa. Poin selanjutnya, hubungan bilateral Indonesia-Sri Lanka berjalan baik meskipun masih banyak potensi kerjasama yang belum dieksplorasi. Meskipun hubungan kedua negara cukup erat pada tingkat people-to-people contact yang diwujudkan oleh kegiatan KBRI Kolombo dan masyarakat Indonesia di Sri Lanka dengan Sri Lanka Indonesia Friendship Association atau SLIFA dan Sri Lanka Indonesian Business Council atau SLIBC. Namun dalam tataran yang lebih tinggi, terdapat kendala yang cukup besar, yaitu penempatan Sri Lanka dalam kelompok negara yang rawan secara Ipoloksos Budhankam. Hal ini menyebabkan proses pemberian visa Indonesia kepada warga negara Sri Lanka menjadi lebih panjang dan berliku-liku, yang pada gilirannya kurang kondusif bagi kunjungan warga negara Sri Lanka ke Indonesia. Yang keempat adalah atau poin terakhir atau poin inti kita, yaitu konflik yang terjadi di Sri Lanka. Seperti negara-negara di kawasan Asia Selatan, Sri Lanka juga tak terbebas dari konflik. Konflik yang paling frontal di Sri Lanka adalah konflik internal mereka dengan Macan Tamil atau LTTE pada Februari 2002.
dengan bantuan mediasi Norwegia. Kedua pihak mencapai persetujuan gencatan senjata, tetapi konflik militer terus meningkat sepanjang tahun 2006 dan kemudian pemerintah Sri Lanka berhasil merebut kembali wilayah Trimole yang sebelumnya dikontrol oleh Macan Tamil. Pada Januari 2008, pemerintah membatalkan persetujuan gencatan senjata dan situasi terus menegang. Konflik ini memakan banyak sekali korban jiwa. Selanjutnya, mempelajari konflik etnis yang terjadi di Sri Lanka, perubahan yang terjadi mungkin saja bersifat gradual, lamban, membutuhkan waktu panjang, dan mungkin pula menemukan jalan buntu. Jika proses seperti ini terjadi, pihak-pihak yang bertikai dan pihak ketiga yang dimintakan jasa-jasa baiknya mengidentifikasi sebuah formula yang dapat diterima sama pihak yang bertikai, dinegosiasikan, dan yang penting mendedikasikan diri mereka yang bertikai secara politik pada suatu proses penyelesaian damai, mengelola faktor pengganggu yang ingin menghambat proses perdamaian. Selanjutnya, konflik etnis sebagaimana terjadi di Sri Lanka, penyelesaian secara integratif nampaknya akan sulit dipahami oleh masing-masing pihak, akan tetapi solusi semacam federalisme, otonomi yang luas, pembagian kekuasaan, serta menghindari kekerasan antar etnis merupakan jalan keluar yang perlu dipikirkan, memanfaatkan tokoh-tokoh nasional dan internasional yang berpengaruh dan dapat diterima masing-masing pihak merupakan cara penyelesaian yang bisa dipikirkan pula. Penyelesaian pertikaian, mediasi, dan jika perlu renegosiasi, persamaan hak dan demokrasi, serta menciptakan ruang politik bagi negosiasi lanjutan dan akomodasi politik merupakan cita-cita bangsa Sri Lanka. Selanjutnya, atau materi yang terakhir, dunia mengharapkan Sri Lanka yang salah seorang pemimpin besarnya adalah juga pencetus ide Konferensi Asia Afrika bersama tokoh-tokoh nasional lainnya di kawasan Asia dan Afrika. Dunia tentu ingin Sri Lanka kembali berdiri di depan menyuarakan kemerdekaan, kebebasan, dan demokrasi sebagaimana dicita-citakan semua negara di dunia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.